Pemirsa, setelah berhari-hari tertekan, hari ini indeks harga saham gabungan dibuka menguat lebih dari 1%. Meski menguat, namun Dirut Bursa Efek Indonesia mundur dari jabatannya. Hari ini IHSG dibuka menguat hingga lebih dari 1% di posisi 8.321. Tak hanya itu, mayoritas saham mencatatkan penguatan. Meski menguat, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman mundur akibat anjloknya IHSG selama beberapa hari terakhir. Saya sebagai Direktur dan Utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi 2 hari kemarin menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Saya berharap ini yang terbaik buat pasar modal. Semoga dengan pengunduran diri saya ini pasar modal kita jadi lebih baik. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sempat meminta Direksi Bursa Efek Indonesia memperbaiki transparansi pasar saham seperti yang diminta MSCI. Bilang perbaiki pasar saham dari ulah para penggoreng saham. Sebetulnya arahnya ke situ. Cuman kemarin mereka geraknya agak pelan atau mungkin masih dalam plan mereka. Seharusnya sih saya udah cek dengan Gubernur Bank Ketua OJK tadi, dia clear akan membereskan semua yang disebutkan di MSCI tadi. Kemarin IHSG dibuka ambruk hingga 8% ke level 7.654. Perdagangan pun sempat dihentikan hingga 2 kali untuk menjaga harga pasar. Namun IHSG ditutup menguat di level 8.232 setelah OJK dan BEI menyatakan komitmennya untuk memperbaiki transparansi pasar. Ya pemirsa, kita akan update informasi terkini dari Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Mudah-mudahan sebelum 14 hari ini kita sudah bisa menemukan seluruh korban. Saya sampaikan bahwa unsur yang terlibat saat ini dari unsur udara kita dibantu ada 5 pesawat helikopter, 1 pesawat Pitbing. Kemudian dari teman-teman drone kita juga sudah dibantu dengan jumlah 22 kekuatan drone yang terlibat. Kemudian unsur darat yang tercatat hari ini lebih dari 3.000 potensi SAR yang tergabung. Khususnya teman-teman dari TNI dan Polri yang ikut tergabung. Kemudian untuk K9 sendiri ada 22 K9 yang dilibatkan dalam pelaksanaan operasi ini. Kemudian alat berat dari gabungan mulai dari Kementerian PU, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan juga dari TNI Polri ada 17 alat berat yang dikerahkan. Selama ini memang belum maksimal karena memang yang kita hadapi adalah kondisi cuaca dan medan. Alhamdulillah dari BNPB juga terus-menerus melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Dan mudah-mudahan kita besok cuaca seperti ini sehingga kita bisa melaksanakan operasi sepagi mungkin. Jadi operasi ini selama 24 jam tidak berhenti. Namun khusus untuk teman-teman yang di lapangan unsur udara tentunya juga nggak akan memungkinkan untuk melaksanakan operasi malam hari. Begitu juga teman-teman unsur darat juga dengan keterbatasan pandangan dan juga peralatan yang digunakan, akhirnya unsur darat juga akan kita tarik untuk istirahat. Namun posko dan juga unsur-unsur yang masih bisa melaksanakan koordinasi, asesmen, bahkan kita melaksanakan evaluasi dan juga perencanaan untuk operasi selanjutnya akan terus kita laksanakan. Ini yang yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman media. Nanti kalau memang ada hal-hal yang perlu ditanyakan, saya didampingi oleh Pak Bupati, kemudian teman-teman dari Polri, kemudian juga ada DVI,
Saya persilakan kalau memang ada yang mau ditanyakan. Sebelum saya akhiri, sebenarnya saya sampaikan bahwa informasi dan kondisi sebenarnya masih dinamis, khususnya terkait dengan jumlah korban awal. Pertama kali kita mendengar informasi secara resmi yang disampaikan bahwa jumlah warga yang melaporkan kehilangan ada 113 orang dengan jumlah 34 kepala keluarga. Dengan berkembangnya, akhirnya sekarang kita mendapatkan informasi dari warga yang dilaporkan hilang, total ada 158 warga atau orang dengan jumlah keluarga 35 keluarga. Jadi ini memang dinamika dalam pelaksanaan operasi. Kita tidak hanya mengacu itu, tapi kita berusaha untuk menyisir semua sektor-sektor yang menjadi daerah operasi. Kita menggunakan teori-teori yang sudah menjadi dasar-dasar kita dalam pelaksanaan operasi, dan juga kita memberdayakan kearifan lokal. Mohon doanya dari semuanya, mudah-mudahan operasi ini bisa kita laksanakan lebih baik untuk besok pagi.